ball from Jakub Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Bina dan perang, kami berdiri dengan satu. Sepak bola Indonesia kembali diterpa kontroversi. Baru-baru ini, sebuah insiden yang menghebohkan terjadi di Jakarta, tepatnya di sekitar Blok M. Sebuah banner besar terpampang dengan tulisan provokatif. Naturalisasi bukan kami anak kampung sini atau AKAMSI. Banner ini langsung menyulut perdebatan besar di kalangan masyarakat, khususnya para penggemar sepak bola. Kok bisa-bisanya? Di era modern seperti ini, kita masih berkutat pada perdebatan tentang darah dan asal-usul. Tapi tunggu dulu, kita mundur sedikit. Insiden ini diawali dengan pernyataan kontroversial dari si botak Hifni Hasan yang disampaikan dalam acara Jebret Media Awards 2024. Si botak Hasan, seseorang yang datang mewakili NOC Indonesia, dalam sambutannya terang-terangan mengkritik penggunaan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Dia meminta pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk mengurangi jumlah pemain naturalisasi di skuad Garuda. Bahkan dia pun juga mengeluh bahwa setiap kali dia mengkritik soal ini, akun media sosialnya diserang oleh yang disebutnya sebagai buzzer. Memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Shin Tae-yong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Pernyataan si botak dan sebuah banner anti-naturalisasi di Blok M seolah menguatkan suara-suara skeptis tentang kebijakan PSSI dalam merekrut pemain keturunan. Sepertinya ini bukan cuma soal sepak bola lagi, ini sudah menyentuh ranah sosial. Bahkan bisa dibilang mulai menyulut api rasisme nggak sih? Berontak, tak terhentikan oleh aturan, tunjukkan keberanianmu, bersama kita melangkah maju. Kami adalah Garuda terbawa tinggi di langit di biru. Garuda terbawa tinggi di Sejak kapan Indonesia yang dikenal sebagai bangsa dengan beragam suku dan budayanya menjadi tempat yang menolak perbedaan? Apalagi dalam sepak bola, yang seharusnya menjadi ajang pemersatu. Kok tiba-tiba kita jadi ribut soal siapa yang layak dan gak layak membela negara? Padahal ketika mereka berdiri di lapangan dengan lambang Garuda di dada, mereka adalah pejuang yang sama dengan kita. Lantas, kenapa harus dibedakan? Sejak kapan nasionalisme seseorang diukur dari tempat kelahirannya? geloranya tak terhentikan. Bina dan perang, kami berdiri dengan satu hati. Kami adalah pemberontak, tak terhentikan oleh. Pernyataan si botak bahwa naturalisasi pemain harus dikurangi adalah pernyataan yang, jujur saja, tidak masuk akal. Lucu sekali mendengar seseorang yang lantang bicara soal nasionalisme, tapi di saat yang sama menuduh orang-orang yang mendukung naturalisasi sebagai buzzer. Si botak dalam pandangannya seakan menuduh bahwa STY menggunakan buzzer untuk membela diri. Ya, kami memang dengan senang hati jadi buzzer STY yang dibayar dengan prestasi timnas. Balik lagi ke topik. Padahal nih, jika ditelusuri lebih dalam, proyek naturalisasi ini bukanlah inisiatif pribadi dari STY. Program ini sudah dimulai sejak era kepemimpinan Iwan Bule di PSSI dan dilanjutkan dengan penuh dedikasi oleh Erick Thohir. Apakah ada yang salah dengan ini? Tentunya tidak. Naturalisasi adalah bentuk dari memulangkan mata air, mengembalikan putra-putri bangsa yang memiliki darah Indonesia untuk membela Garuda. Mereka bukan orang luar yang diambil begitu saja untuk memperkuat timnas kita. Mereka memiliki garis keturunan Indonesia. Mereka adalah bagian dari kita. Kalau Hifni Hasan nggak paham arti dari memulangkan tanah air, mungkin dia perlu belajar lagi tentang sejarah bangsa ini. Apakah kita lupa bahwa bangsa Indonesia sendiri adalah hasil dari perpaduan banyak suku, budaya, dan bahkan darah dari berbagai bangsa? Menyerah, kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Bina dan perang, kami berdiri. Dan kalau kita bicara soal kontribusi, mari kita lihat bagaimana pemain-pemain keturunan ini mengangkat performa timnas Indonesia. Jesus, Sandy Walsh, Martin Paes, Tom Haye, Shane, dan lainnya bukan cuma hadir untuk mengisi slot pemain. Mereka memberikan segalanya di lapangan, berjuang dengan hati dan semangat yang sama seperti pemain lokal lainnya. Jadi kenapa harus dikurangi? Kita takkan pernah mundur. Garuda terbawa tinggi, takkan terhentikan lagi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga menanggapi dengan tenang kritik ini. Dalam sebuah wawancara usai acara, STY mengatakan, 급을 진출하고 축구 인프라 더 강해지면 모든 분들이
진짜 에릭 캠프장한테 핵심 국가에서 더 좋은 팀으로 성장할 것이다고 저는 얘기하고 싶다 뜻이기 때문에 오해 없이 더 많이 응원을 해줬으면 좋겠다. 그냥 우리가 힘을 모아서 지금 더 앞장서서. Ya, bagi STY, naturalisasi adalah bagian penting dari proyek besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke panggung dunia. 더 나아가서 진짜 50위까지 올라가게 되면 인도네시아 축구는 더 이상 무너지지 않는다. 큰 뜻을 봤으면 좋겠다. 지금 잠깐 우리 로컬 선수들이나 STY pun juga meminta masyarakat untuk tidak hanya fokus pada hal-hal kecil seperti kuota pemain lokal, melainkan pada gambaran besar yang lebih penting, yaitu kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Sementara itu, Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, juga memberikan pandangannya mengenai kontroversi ini. Dalam salah satu unggahan video di Instagram, Arya dengan tegas mengatakan bahwa proyek naturalisasi bukanlah sesuatu yang perlu diributkan. Anda bilang bukan Indonesia, Indonesia, karena darahnya Indonesia. Nah, dan mereka ini mau membela merah putih. Masa Anda harus perdebatkan kemerah putihan mereka, darah Indonesia mereka Anda perdebatkan? Ya, Bang Arya menjelaskan bahwa para pemain keturunan yang direkrut bukan orang asing. Mereka memiliki darah Indonesia seperti Mia Silgers yang ibunya berasal dari Manado. Bang Arya juga menegaskan bahwa pemain keturunan ini ingin membela merah putih dengan tulus, bukan karena uang atau embel-embel lainnya. Kemudian komentar dari para pemain diaspora sendiri menunjukkan betapa menyakitkan rasanya ketika nasionalisme mereka diragukan. Sandy Walsh, yang sudah menjadi bagian penting dari skuad Garuda, pernah dengan jujur mengungkapkan perasaan kecewanya saat mendengar ada pihak yang membedakan pemain lokal dan naturalisasi. Before the Asia Cup, there was a lot of comments that, let's say, the diaspora and the locals, and that was very, not painful, but in a way frustrating to hear. Ya, dalam wawancaranya dengan Mills, bagi Sandy Walsh, tim ini adalah satu kesatuan. Tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi di dalam tim. Semuanya bersatu untuk satu tujuan, yaitu membela Indonesia. Walsh bahkan bercerita bahwa setiap pemain saling mendukung satu sama lain, tanpa ada rasa iri atau saling menjatuhkan. Kemudian JSS juga merasakan hal yang sama. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, pernah menceritakan bahwa para pemain naturalisasi, termasuk Jai, membela Indonesia dengan sepenuh hati. Yang ada di hatinya mereka, para pemain naturalisasi ini, diaspora ini, kepingin membela bangsa dan negara kita di kancah internasional. Hanya itu yang ada di dia, dan tidak ada embel-embel soal duit sama sekali. Ya, Sumarji sendiri mengatakan hal itu karena tahu betul setelah sehari-harinya kerap bersama para pemain diaspora timnas. Ketika JSS dan kawan-kawan ada keluhan, Sumarji selalu bertanya kepada mereka ada masalah apa dan sebagainya. Mereka mengatakan, Pak Marji, sepertinya tidak boleh seperti ini. Karena kami semua, ini mereka cerita, mereka mengatakan kami semua ini benar-benar membela Indonesia dan negara karena kami punya darah keturunan, kata Sumarji. Jadi menurut Pak Sumarji, tidak ada yang perlu diperdebatkan soal nasionalisme pemain keturunan. Mereka tulus dan siap berjuang untuk Garuda. Shane Patinama sebelumnya juga pernah bilang bahwa ia tidak pernah nyaman dengan pembicaraan yang membedakan antara pemain lokal dan juga keturunan. Saya tidak suka dengan perbedaan lokal dan naturalisasi. Kami semua di sini untuk berjuang demi timnas Indonesia, kata Shane. Baginya, perbedaan antara lokal dan naturalisasi hanya ada di mata orang-orang yang tidak melihat kenyataan di lapangan. Di dalam tim, semua pemain adalah satu kesatuan, berjuang untuk satu tujuan, yaitu membela Indonesia. Kabarnya, banner Akamsi yang sebelumnya terpasang di kota Jakarta arah Blok M sudah dicopot. Tapi belum diketahui siapa dalang di balik pemasangan banner tersebut. Pada akhirnya, kita harus mulai melihat sepak bola dengan sudut pandang yang lebih luas. Pemain diaspora naturalisasi bukanlah ancaman bagi pemain lokal. Mereka adalah bagian dari strategi untuk memperkuat timnas Indonesia dan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Mereka membela Garuda dengan cinta, sama seperti pemain lokal. Mari kita hentikan perdebatan ini dan fokus mendukung timnas Indonesia sebagai satu kesatuan. Karena pada akhirnya,
Ketika bendera merah putih berkibar di lapangan internasional, kita semua adalah bagian dari perjuangan itu. Semuanya untuk Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.